Selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang faktor penyebab dan gejala penyakit belas padi atau patah leher padi. Penyebab dan gejala penyakit belas padi atau penyakit patah leher padi. Jamur Pyricularia grisea termasuk dalam kelompok Ascomycetes. Secara morfologi, jamur ini mempunyai konidia berbentuk bulat lonjong, tembus cahaya, dan bersekat dua atau mempunyai 3 ruangan. Penyakit belas padi umumnya menyerang tanaman padi pada bagian daun dan leher malai. Penyakit belas yang menyerang daun disebut sebagai belas daun, dan yang menyerang leher malai disebut belas leher. Perkembangan penyakit belas menurut O adalah sebagai berikut. Bentuk khas dari bercak belas adalah elips dengan ujungnya agak runcing seperti belah ketupat. Bercak yang telah berkembang, bagian tepi berwarna coklat dan bagian tengah berwarna putih keabu-abuan. Bentuk dan warna bercak bervariasi tergantung pada keadaan sekitarnya, kerentanan varietas padi, dan umur bercak. Bercak bermula kecil, berwarna hijau gelap, abu-abu, sedikit kebiru-biruan. Bercak ini terus membesar pada varietas yang peka, khususnya bila dalam keadaan lembab. Bercak yang telah berkembang penuh mencapai ukuran dari 1 sampai dengan 1,5 cm dan lebar dari 0,3 sampai dengan 0,5 cm dengan tepi berwarna coklat. Bercak pada daun varietas peka tidak membentuk tepi yang jelas, lebih-lebih dalam keadaan lembab dan ternaungi. Bercak tersebut dikelilingi oleh warna kuning pucat atau halo area. Bercak tidak akan berkembang dan tetap seperti titik kecil pada varietas yang tahan. Bercak akan berkembang sampai beberapa milimeter, berbentuk bulat atau elips, dengan tepi warna coklat pada varietas dengan reaksi sedang. Infeksi pada leher malai padi menyebabkan pangkal malai padi menjadi busuk, berwarna coklat keabu-abuan, mengakibatkan malai patah dan gabah hampa. Faktor kelembapan sangat penting untuk timbulnya gejala belas, baik pada daun maupun pada leher malai padi. Epidemiologi penyakit belas pada tanaman padi. Daur penyakit belas meliputi 3 fase, yaitu yang pertama, fase infeksi, yang kedua, kolonisasi, dan yang terakhir ketiga, sporulasi, menurut Santoso dan Anggiani di tahun 2008. Fase infeksi diawali dengan pembentukan konidia bersepta 3. Konidia berpindah ke permukaan daun atau bagian lain dengan bantuan angin atau percikan air hujan. Konidia menempel pada permukaan tanaman karena adanya perekat atau getah yang dihasilkan. Pada kondisi yang optimum, konidia berkecambah dengan membentuk bulu-bulu perkecambahan yang selanjutnya menjadi apresoria. Apresoria ini menembus kutikula daun padi dengan bantuan melanin yang dihasilkan. Pada kondisi optimum, penetrasi terjadi sekitar dari 6 sampai dengan 10 jam. Pertumbuhan hifa terus terjadi hingga menghasilkan bercak dalam waktu dari 3 sampai dengan 5 hari setelah inokulasi. Spora dihasilkan oleh 1 bercak sekitar 6 hari setelah inokulasi. Jumlah sporulasi meningkat pada kelembapan relatif di atas 93%. Spora tidak terbentuk bila kelembapan relatif di bawah 93%. 1 bercak belas mampu menghasilkan 2.000 sampai dengan 6.000 spora tiap hari dalam kurun waktu 2 minggu di laboratorium. Kato et al. Melaporkan bahwa pembentukan spora mencapai puncaknya dalam waktu 3 sampai dengan 8 hari setelah timbulnya gejala pada daun, dan 10 sampai 12 hari
setelah timbulnya gejala pada pangkal malai atau trekis. Spora yang dihasilkan oleh bercak daun pada 5 daun dari atas dapat menginfeksi leher malai pada saat berbunga awal. Spora ini pada umumnya dilepaskan pada dini hari dari pukul 2 sampai dengan 6. Pelepasan spora di daerah tropis juga terjadi pada siang hari setelah turun hujan. Peranan air hujan sangat penting untuk pelepasan spora. Banyak spora yang tertangkap oleh daun tergantung pada kecepatan angin dan posisi daun atau sudut daun. Makin besar sudut daun, makin banyak spora yang tertangkap. Bila bercak hanya berupa titik sebesar ujung jarum dan tidak berkembang lagi, berarti varietas tersebut sangat tahan blas. Perbedaan bentuk, warna, dan ukuran dari bercak yang digunakan untuk membedakan ketahanan varietas padi. Suhu optimum untuk perkecambahan conidium dan pembentukan apresorium adalah dari suhu 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Jamur Pericularia grisea memerlukan waktu sekitar dari pukul 6 sampai 10 jam untuk menginfeksi tanaman. Suhu optimum untuk terjadinya infeksi patogen ini adalah sekitar dari suhu 25 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius menurut Nadi et al. 2010. Peranan embun atau titik hujan sangat menentukan keberhasilan infeksi. Masa inkubasi antara dari 5 sampai 6 hari pada suhu 24 sampai dengan 25 derajat Celcius dan 4 sampai 5 hari pada suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Suhu optimum untuk infeksi sama dengan suhu optimum yang diperlukan untuk pertumbuhan micelia, sporulasi, dan perkecambahan spora. Penyebaran spora terjadi selain oleh angin, juga oleh benih dan jerami sakit. Jamur Pericularia oryzae atau grisea mampu bertahan dalam sisa jerami dan gabah sakit. Dalam keadaan kering dan suhu kamar, spora masih bertahan hidup sampai 1 tahun, sedangkan micelia mampu bertahan sampai lebih dari 3 tahun. Sumber inokulum primer di lapangan umumnya adalah jerami. Sumber inokulum benih umumnya memperlihatkan gejala awal dalam persemaian. Untuk daerah tropis, sumber inokulum selalu ada sepanjang tahun karena adanya spora di udara dan tanaman inang lain selain tanaman padi. Cahaya dan naungan juga mempengaruhi penyebaran infeksi. Proses penetrasi lebih cepat dalam keadaan gelap, tetapi untuk perkembangan selanjutnya memerlukan cahaya. Hemi dan Imura meneliti pengaruh cahaya sebelum dan sesudah inokulasi terhadap periode inkubasi, dan hasilnya adalah panjang periode inkubasi lebih besar, di mana cahaya terus-menerus sebelum dan sesudah inokulasi. Dosis pupuk nitrogen berkolerasi positif dengan intensitas serangan blas. Semakin tinggi dosis pupuk nitrogen atau N, keparahan penyakit blas semakin tinggi. Makin cepat tersedianya hara N bagi tanaman, misalnya pupuk ZA, makin cepat pula meningkatnya serangan blas. Pada tanah lempung, serangan blas lebih ringan daripada tanah berpasir. Pada umumnya, pengaruh nitrogen terhadap sel epidermis adalah permeabilitas air dan menurunnya kadar unsur silika, sehingga jamur dengan mudah melakukan penetrasi. Namun, pada varietas yang tahan pengaruh pupuk nitrogen tidak banyak berpengaruh. Pengaruh pupuk silika telah banyak diteliti, dan pada umumnya pengaruh silika terutama pada ketahanan fisik tanaman, khususnya sel-sel epidermis. Akan tetapi, unsur silika tidak akan mampu menahan perkembangan jamur setelah terjadi proses penetrasi dalam jaringan daun padi. Jamur Pericularia grisea memiliki keragaman genetik yang tinggi karena memiliki kemampuan perkawinan silang antara haploid hifa yang berlainan genetiknya dan
tingkat mutasi yang tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya segregasi dan rekomendasi antar ras yang berbeda, kemudian menghasilkan ras yang baru. Ras-ras patogen BLAST dapat berubah sifat virulensinya dalam waktu yang singkat, bergantung pada inang dan pengaruh lingkungan. Sehubungan sifat patogen BLAST mudah membentuk ras baru, maka pemantauan sebaran dan komposisi ras dari waktu ke waktu sebagai dasar rekomendasi pengendalian dengan varietas tahan sangat diperlukan. Pemantauan ras patogen umumnya dilakukan dengan cara menggunakan seperangkat varietas diferensial yang masing-masing varietas memiliki gen yang mampu membedakan patogenisitas isolat yang diuji. Varietas diferensial internasional yang terdiri dari galur-galur monogenik telah dikembangkan dan digunakan di beberapa negara seperti negara Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Fujita et al. Melaporkan bahwa pemantauan ras patogen BLAST menggunakan 7 varietas diferensial Indonesia, yaitu seperti varietas Asahan, Cisokan, IR64, Krueng Aceh, Cisadane, Cisanggarung, dan Kencana Bali. Teridentifikasi lebih dari 30 ras Piricularia grisea di Indonesia. Amir et al. 2000 melaporkan bahwa hasil identifikasi ras Piricularia grisea yang berasal dari Sukabumi di musim tanam mendapatkan 25 ras. 4 diantaranya selalu ada pada setiap musim tanam, yaitu ras 001, 003, 033, dan 173 selama periode tahun 2000 sampai di tahun 2004 pada padi gogo di daerah Lampung. Terdeteksi sebanyak 26 ras jamur Piricularia grisea. 6 diantaranya selalu dijumpai setiap musim atau setiap tahun, seperti ras 001, 023, 033, 073, 101, 133, dan 173 menurut Suwarno dan Andiana pada tahun 2006. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.